Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini pemirsa kita akan menyapa dulu narasumber kita telah hadir secara virtual, nun jauh di sana. Ada di Sorong kalau nggak salah, kita sapa ada narasumber kita, narasumber tunggal pada kesempatan kali ini ada Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia dan Ketua PBNU, ada Dr. Ahmad Suaidi. Assalamualaikum. Salam, Mbak Yuli, apa kabar? Pripun kabarnya ini? Saya manggilnya Kiai atau apa ini? Izin. Biasa aja, Mas atau apa gitu. Baik, Mas Suaidi, terima kasih waktunya telah bergabung bersama kami. Baik, Mas, ini kita membahas tentang hasil-hasil Muktamar Pemikiran NU yang digelar beberapa pekan kemarin. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait kegiatan kemarin. Dihadiri oleh siapa dan terlaksana berapa hari itu, Mas? Ya, saya cerita dari awal ya. Jadi Baik. itu gagasan dari beberapa teman yang selama ini suka ngobrol tentang situasi dan di Universitas gitu, di Unisya, di UIN dan lain-lain, di Al-Pesdam. Nah, lalu terpikir bahwa situasinya kayaknya tidak bagus itu untuk mengajukan berbagai masalah tentang substansi ya. Kita melihat bahwa pemilu ini hampir tidak ada substansinya. Yang diomongin itu aja, dan saya kira kita tidak dijanjikan apa-apa oleh para pasangan paslon ya, oleh partai-partai. Nah, apakah ada sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama gitu. Nah, lalu terpikir bahwa dulu teman-teman NU, teman-teman muda terutama, saya sebenarnya bukan muda lagi ya, saya hanya Tapi masih jiwa muda nih, Mas Suaidi. Ayu Bagio, anak-anak muda itu. Lalu dulu pernah ada Muktamar Pemikiran NU anak muda waktu itu di Situbondo tahun 2001 atau 2002 gitu, yang juga merefleksikan apa yang terjadi situasi waktu itu dan gagasan-gagasan apa yang ingin dimunculkan. Dan waktu itu sangat sangat bergelora karena muncul gagasan-gagasan eksploratif gitu. Nah, lalu kita bikin panitia dan itu mungkin 2, 3 atau 2 minggu lah ya sebelumnya. Lalu kita kejar betul. Nah, hasil diskusi dari para perancang itu adalah kita mengambil tema the future society. Imagining the future society. The future society. Jadi imajinasi kita terhadap masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat NU itu seperti apa. Karena sebenarnya kita punya ideal-ideal yang sedang kita pikirkan dan sedang berjalan seperti Muktamar Fikih Peradaban dan lain-lain ya. Anak-anak muda juga ada berbagai konferensi internasional, ada R20, ada ASEAN IIDC, ada ISORA dan lain-lain. Sehingga muncullah gagasan itu. Nah, imagining the future society itu benar-benar sesuatu yang menantang gitu teman-teman itu, karena bukan hanya soal itu tadi, tapi juga tantangannya begitu besar ya. Misalnya eranya era sosial media, era era teknologi informasi yang begitu maju dahsyat ya. Kita juga refleksi bahwa dalam wacana internasional tentang teknologi informasi ada yang disebut dengan teknologi 4.0 dan ada society 5.0. Yang teknologi 4.0 itu adalah kira-kira kita sebagai manusia itu masih bisa atau masih berjarak dengan teknologi. Jadi kalau kita melakukan komunikasi teknologi itu, kita masih
masih memegang perangkat HP misalnya. Jadi kita berjarak dengan teknologi. Tapi ketika society 5.0 itu didefinisikan sebagai manusia tidak lagi berjarak dengan teknologi. Jadi kita belum bisa membayangkan, tapi misalnya lahirnya AI ya, artificial intelligence misalnya, itu adalah sesuatu yang menggantikan manusia. Jadi bukan saja teknologi itu melekat pada manusia dalam society 4.0, tapi AI artificial intelligence itu menggantikan, bukan di dalam, bahkan menggantikan. Jadi bagaimana kita menanggapi itu? Bukan untuk meresistensi, bukan untuk menolak, karena nggak ada gunanya juga untuk menolak. Tetapi bagaimana menempatkan manusia, katakanlah begitu, menurut etika Islam, etika NU dalam perubahan-perubahan itu. Nah, rupanya peminatnya itu sangat banyak. Baru dilempar pendaftaran, itu sebenarnya pendaftarannya agak berjarak paling 1 minggu gitu. Sudah penuh? Kira-kira 6 jam itu sudah 500 orang. Subhanallah. Jadi begitu, karena sebelumnya kan sudah diumumkan, kemudian kita bikin teka-teki ya, tunggu tanggal mainnya, kira-kira gitulah. Sengaja bikin penasaran ya? Ya. Nah, itu sampai ke hari terakhir, tadinya kita sebenarnya mau menutup setelah 500 ya, karena memang kapasitasnya sangat terbatas dari sisi tempat, makan dan lain-lain. Kita khawatir kalau kita menelantarkan. Tetapi kemudian hasil rapat sudahlah kita dibikin tradisional NU aja. Biar mereka datang, kalau ada makan kita makan bersama, kalau makannya tidak cukup ya kita makan di luar, termasuk panitia. Jadi panitia tidak memonopoli makanan, atau yang daftar dan tidak juga tidak dibedakan. Kemudian akhirnya terkumpul 750 lebih sampai akhir pendaftaran. Subhanallah. Nah, itu ada yang mungkin ada yang menganggap sudah ditutup, jadi tidak ini, sehingga beberapa hari kemudian itu hanya 750. Itu sebenarnya belum termasuk panitia dan lain-lain yang jumlahnya mungkin 200-an ya, undangan khusus ya, katakanlah undangan pemantik gitu. Polanya juga kita ubah tidak sebagaimana diskusi konferensi atau seminar yang harus bikin makalah, harus apa gitu. Kita nggak dibuka aja untuk umum, siapapun apapun profesinya silahkan memberikan pemikiran. Jadi kita tidak misalnya harus orang harus akademisi, harus kiai, harus gus, enggak, siapa saja datang, karena di dalam pendaftaran itu enggak ada kriteria harus ini harus itu. Jadi memang ada 4 forum ya, yang memang kalau kita semua forumnya terbuka itu akan sangat sulit 750. Yang hadir kira-kira 500 orang lah ya, yang 250. Oke. Jadi kita bagi 4 tema, dan ada pemantiknya juga banyak. Satu forum itu ada 5 sampai 6 pemantik gitu. Jadi pagi ada ahli, ada para ahli teknologi, pada ahli filsafat, ahli sosial media dan lain-lain. Kita mendengarkan mereka tentang prediksi ke depan seperti apa. Kemudian kita masuk ke namanya komisi ya, kayak gitu. Kemudian mereka kumpul di komisi-komisi itu dengan berbagai pemantik dan lintas generasi ya, mulai dari tahun generasi 90-an, 80-an ke sana, bahkan 2000-an juga ada. Baik. Untuk seremoni ada nggak Mas Suaidi? Nanti dijawab pada segmen kedua. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini di program Ikhwal Jamiyah. Tentunya tema kita ada hasil-hasil muktamar pemikiran NU yang usai digelar beberapa hari kemarin. Kembali bersama narasumber kita hadir secara virtual yang ada di Sorong, kalau nggak salah. Benar ya, ini Mas Suaidi ada di Sorong ya?
Betul. Baik, ini bisa disampaikan kepada pemirsa tentang apakah ada seremoni di sana kemarin, pembukaan dihadiri oleh siapa, kemudian siapa juga yang buka itu Mas, acara kemarin, silahkan. Ya, jadi pertama saya tegaskan bahwa muktamar pemikiran NU itu benar-benar dirancang oleh orang-orang ya, meskipun saya pengurus, Pak Ulil pengurus, tapi perancangan itu ya oleh aktivis lah kira-kira. Gitu. Baik. Meskipun demikian, kami mengundang Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang memberi pembukaan. Dan di pembukaan itu Gus Yahya justru mengkritik ya. Jadi bukan tidak setuju tapi mengkritik substansinya dan juga memberikan maksudnya mengkritik itu jangan sampai ada segmen-segmen NU yang tertinggal, misalnya kiai. Memang kita menghubungi para kiai yang relatif senior, beliau tidak bisa hadir, yang hadir itu kiai yang relatif muda gitu. Jadi salah satu kritik Gus Yahya itu. Jadi jangan sampai ada segmen dari NU khususnya pesantren dan kiai yang tertinggal, dan kami berusaha untuk mengakomodasi mereka. Yang kedua, Pak Gus Yahya juga memberikan pengantar yang luar biasa yang memberi tantangan ke depan bagaimana era sekarang ini terjadi dehumanisasi baik oleh teknologi maupun oleh proses politik seperti sekularisme ya. Nah, lalu dia menantang para muktamirin ini untuk mencari solusi gitu. Dan kami tidak mengundang pejabat, tidak mengundang polisi, tidak mengundang tim ses. Tetapi tidak berarti menolak tim ses. Ada tim ses yang suruh bicara di forum tadi paralel di komisi, tapi dia bukan atas nama tim ses, tapi atas nama keahliannya dan aktivitasnya. Gitu. Baik. Ya, hampir tidak ada politik sama sekali. Justru kita mengkritik situasi politik sekarang yang yang cenderung hanya basa-basi yang tidak bermuatan substansi dan seterusnya gitu. Baik. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 ini Mas tentang apa sih hasil dari Muktamar Pemikiran kemarin? Apakah ada poin-poin tertentu yang tentunya ini akan menjadi PR ke depan begitu? Ya. Jadi tentu hasilnya pemikiran ya, tapi pemikiran juga itu melahirkan rekomendasi tindakan ya. Jadi kita beranggapan bahwa apa yang terjadi sekarang ini baik secara secara teknologi, secara filosofis dan secara masyarakat itu bagian dari modernisasi. Dan itu modernisasi advance gitu sekarang ini kira-kira. Ini berbeda, tetapi perubahan meskipun bagian dari modernisasi itu sebuah perubahan yang radikal gitu kira-kira. Kalau saya boleh gambarkan, itu tidak ada di poin-poin kesimpulan, tapi saya gambarkan supaya lebih jelas. Kita pernah mengalami lahirnya mesin cetak dan mesin uap. Ya, itu adalah revolusi industri yang mengubah seluruh seluruh dunia dan cara pandang manusia terhadap dunia, bahkan terhadap Tuhan, gitu, terhadap agama. Sekularisasi begitu dahsyat, penjajahan, ya, kolonialisasi begitu, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Tetapi para ilmuwan waktu itu menafsirkan atau memprediksi ketika terjadi puncaknya teknologi maka agama akan hilang, itu. Agama akan musnah dengan sendirinya. Tetapi ternyata di abad 21 ini teknologi begitu maju dan sekarang itu perubahannya saya boleh mengatakan hampir sama dengan perubahan ketika ditemukannya mesin cetak dan mesin uap. Jadi itu saya katakan bahwa bahkan manusia itu tidak ada bisa digantikan oleh artificial intelligence itu. Jadi manusia itu tidak dalam tanda petik tidak berguna lagi. Kalau di Eropa, di negara maju, restoran itu di Cina juga restoran itu dilayani oleh robot di berbagai tempat
sudah robot dan seterusnya. Jadi terjadi humanisasi seperti itu. Nah, ternyata dalam puncak teknologi yang terjadi revolusi kelima tadi atau keempat, agama justru muncul kembali sebagai satu faktor yang amat penting, bahkan mungkin sangat penting. Di mana-mana ada muncul agama secara publik, bahkan di Eropa dan di negara-negara maju juga agama muncul. Nah, masalahnya bagaimana antara teknologi yang advance ini kemudian dalam waktu yang sama agama ada di situ. Nah, di Jepang itu sudah ada sebuah ibadah agama Jepang Shinto yang diimami ya, oleh artificial intelligence. Jadi kiai atau pemimpin agama sebenarnya tidak berfungsi lagi karena sudah digantikan oleh artificial intelligence. Nah, kita tidak menolak itu, tapi bagaimana menempatkan kembali manusia melalui fungsi agama tadi. Jadi teknologi maju oke, dan kita melakukan kritik juga ya secara etik, misalnya bagaimana apakah manusia benar-benar digantikan gitu, Pak. Nanti suami istri bisa digantikan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ada batas-batas. Iya kan? Jadi orang tidak perlu nikah, cukup membeli robot yang laki atau perempuan membeli robot laki dan seterusnya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, dan misalnya sekarang ini kampanye untuk tidak bersuami dan tidak beranak itu juga luar biasa. Bahkan anak cenderung dipisahkan oleh orang tua. Orang tua itu tidak punya hak lagi untuk mengatur anak. Itu dalam perkembangan sekularisme di Eropa dan di negara-negara maju. Nah, kita bukan menolak teknologinya, tapi mempertanyakan batas-batas etik dan mengajukan apa yang bisa diperani atau agama bisa berperan dalam hal itu. Di lain pihak juga kemajuan teknologi dipakai untuk perang. Ya. Kita ada perang Ukraina, Rusia, ada perang Israel, Palestina, dan ada ketegangan Cina Amerika dan seterusnya, Rusia Eropa dan seterusnya. Ini semua perlombaan teknologi yang bersifat destruktif terhadap manusia. Baik. Jadi kita mempertanyakan dehumanisasi itu dan agama bisa melakukan apa kira-kira. Oke, baik. Berarti melahirkan banyak konsep di sana ya Mas Suaidi ya kemarin ya. Dan kembali berbincang dengan narasumber kita yang hadir secara virtual, ada Dr. Ahmad Suaidi, merupakan Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia dan Ketua PBNU. Mas Suaidi, bisa disampaikan juga kepada pemirsa TV9 ini kalau nggak salah ada menghasilkan 11 poin begitu dan juga 5 rekomendasi. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9, Mas? Ya, saya nggak hafal ya, kebetulan Siap. ini jadi intinya gini, hasilnya itu ada berupa satu pertimbangan, kesimpulan itu, kemudian ada 11 kesimpulan, Baik. dan ada lima rekomendasi. Kira-kira. Nah, salah satunya itu dalam kesimpulan itu adalah adanya kecenderungan dehumanisasi itu karena pengajuan teknologi yang bersifat advance dan munculnya peran agama yang semakin penting di era ini, dan itu diantaranya karena sekularisme yang kami menganggap dari hasil itu sekularisme tidak lagi bisa menyelesaikan masalah humanisasi. Yes. Karena mereka cenderung pada dehumanisasi. Mereka mengklaim sebagai humanisasi, tapi kemudian terperangkap pada dehumanisasi karena kemudian menganggap manusia itu tidak penting, memisahkan orang tua dengan anak, memecah keluarga seolah-olah tidak perlu lagi dan seterusnya. Hingga kita merekomendasikan kepada kita semua ya, NU khususnya, untuk memikirkan kembali batas-batas tadi dari modernisasi itu. Salah satu batas itu adalah berpedoman kembali kepada etika agama yang masih memberikan inspirasi itu tanpa menolak
perubahan-perubahan tanpa menolak kemajuan teknologi. Misalnya tentang pentingnya keluarga. Jadi meskipun kita mengikuti teknologi begitu maju, artificial intelligence dan lain sebagainya, tidak berarti keluarga tidak bisa kita pertahankan atau harus mengikuti semua perkembangan itu. Tadi yang yang istri bisa dengan robot, itu tidak boleh dilepas begitu. Oleh karena itu kami Muktamar Pemikiran itu legitimasi atau mendorong agar gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama itu memang diperkuat dan diberi argumentasi yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Begitu juga peran anak muda, peran anak, hubungan anak dan keluarga dan orang tua gitu ya. Itu kembali dimunculkan sebagai bahan perbincangan yang kemudian melahirkan etik baru menurut agama, menurut Islam, menurut NU dalam konteks perubahan tadi. Karena kalau kita lihat perkembangan di Eropa, khususnya mereka yang sangat fanatik terhadap sekularisme, itu benar keluarga dianggap tidak penting, bahkan diberantas dalam tanda petik ya. Misalnya ada aturan kalau orang tua sudah tidak memiliki hak lagi terhadap anak dan mereka harus akan kepada guru yang notabene guru adalah yang berpendangan sangat sekuler gitu. Jadi bagaimana kita melakukan counter tetapi tanpa terjebak pada penolakan yang mutlak, dan juga kita tidak terjebak pada penerimaan secara mutlak sehingga kita punya kritisisme. Begitu juga perkembangan politik, teknologi dan ekonomi cenderung sekarang menghapuskan atau menghilangkan pikiran-pikiran kritis masyarakat. Pemikiran kiri misalnya sudah habis, pemikiran teologi pembebasan misalnya di dalam agama habis, semua mengikuti arus besar katakanlah neoliberalisme tadi, sekularisme advance itu. Nah, kita perlu memunculkan lagi dari agama pikiran-pikiran kritis itu, termasuk pikiran kritis terhadap agama yang tidak mampu, atau ada kelompok-kelompok agama yang bersifat menolak secara mutlak terhadap perkembangan itu, ada kelompok agama yang mengikuti arus ada. Nah, kita ingin mengajak kita sendiri yang ada di tengah ini dan mereka yang ada di kanan kiri itu untuk membangunkan kembali pikiran-pikiran kritis termasuk dari agama. Misalnya yang sudah pernah terjadi adalah teologi pembebasan misalnya. Itu adalah cara untuk merefleksikan perkembangan yang kapitalistik dan dehumanistik gitu. Nah, kita mengembalikan atau berusaha menawarkan pendekatan yang humanis, rehumanisasi yang bersumber dari agama dan tradisi gitu. Jadi ada di sana juga ditegaskan bahwa kita harus kembali harus mempertimbangkan tradisi. Jadi tidak berarti kita melawan itu secara ideologis gitu ya. Biasanya kalau melawan secara ideologis, misalnya menolak atau menerima secara ideologis, itu kehilangan daya kritis, kehilangan kelenturan untuk berpikir. Oleh karena itu kita mendorong agar terbangun kritisisme kembali, di mana agama di situ menjadi sumber yang utama. Ya, dan sekarang ini di level intelektual, misalnya secara global itu ada gagasan apa yang disebut dengan beyond humanism. Jadi beyond humanism itu adalah, dulu humanisme itu diklaim sebagai semata-mata bersumber dari sekularisme di Eropa. Jadi agama dihilangkan, agama dipinggirkan karena agama dianggap bukan bagian dari humanisme, tapi itu anti humanisme.
Nah, sekarang ini kita ingin membangun satu apa yang disebut beyond humanism, di mana humanisme bukan hanya berdasar atau berbasis pada sekularisme, tapi juga berbasis pada agama, tradisi, sehingga kita mendorong agar agama dan tradisi masuk ke tengah, berkompetisi dengan sekularisme tadi. Tidak untuk menolak mutlak, tapi bervisi, berwacana, ya, kontrwacana dan seterusnya. Baik, baik. Tetap harus menjunjung tinggi kearifan lokal ini ya Mas Suaidi ya. Masuk di dalamnya ya. Baik, baik. Kembali berbincang dengan narasumber saya yang hadir secara virtual. Ada Dr. Ahmad Suaidi yang merupakan Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia dan Ketua PBNU. Luar biasa. Mas, bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 ini, apakah kemarin juga dibahas antara ini ada hubungan antara agama dan juga negara begitu di forum kemarin? Ya, secara khusus tidak ya. Jadi kita ada empat komisi ya, katakanlah itu ada tentang politik, ekonomi, ada tentang. Jadi imagining the future society itu dilihat dari empat perspektif. Baik. Yang keempat-empatnya itu lintas generasi. Oke. Yang pertama adalah agama, yang kedua sosial politik, ekonomi, yang ketiga teknologi, khususnya teknologi informasi, yang keempat adalah budaya. Baik. Nah, di situ hampir tidak ada bicara soal politik dalam arti politik struktural pemerintahan. Tetapi hasilnya adalah mau tidak mau rekomendasi itu ya berkaitan dengan kebijakan organisasi NU, organisasi masyarakat pada umumnya, agama, dan juga dengan pemerintah. Misalnya soal isu keluarga ya, misalnya PBNU telah punya program yang disebut dengan gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama, yang sekarang itu rencananya adalah seluruh Indonesia dan mulai dari ranting. Nah, kami merasa bahwa gerakan ini sangat penting karena berkaitan dengan tadi isu-isu kecenderungan sekularisme dalam keluarga ya, di mana orang tua tidak punya hak untuk mengatur anak, kemudian kebebasan untuk beranak, kebebasan untuk tidak tidak berhubungan dengan yang bukan ini ya, tadi itu yang artificial intelligence misalnya gitu ya. Nah, isu itu penting didiskusikan untuk mendukung program PBN. Baik. Supaya satu pihak program itu tidak terbentur dengan fanatisme lokal, fanatisme agama dan lain-lain sebagainya, tapi juga tidak larut di dalam perkembangan teknologi tadi. Nah, oleh karena itu kami penyelenggara dan teman-teman yang terlibat dalam muktamar dan juga PBNU disarankan untuk bekerja sama. Baik. Baik. Baik, terima kasih Mas Suaidi. Ini harus kami potong sampai di sini karena ini harus segera berakhir untuk program kita di Ikhwal Jamiyah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang luar biasa, support di program Ikhwal Jamiyah. Selalu sehat untuk Mas Suaidi sekeluarga. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah, saya Yulia Kamilah segera pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.